Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Nah, kali ini sobat, kita akan belajar tentang kebudayaan nasional dan tantangan era globalisasi. Bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk memajukan budaya nasional dalam tantangan global? Buat kalian yang ada pertanyaan atau pendapat, boleh dong dituliskan di kolom komentar. Apakah kalian memiliki batik di rumah? Seberapa sering kalian memakai batik dalam sebulan? Jika kalian perhatikan, motif dan corak batik berbeda-beda. Inilah kekayaan budaya batik masyarakat Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Karenanya, kalian harus bangga dengan ragam budaya nasional. Kalian harus percaya diri menunjukkan identitas budaya nasional dalam pergaulan global. Tahukah kalian, pada 2 Oktober 2009, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO telah resmi mengesahkan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia asli Indonesia. Pencapaian ini tidaklah didapat dengan mudah. Pengakuan ini merupakan buah dari promosi budaya batik ke kancah global. Meski sempat diwarnai ketegangan dengan Malaysia yang mengklaim batik motif parang rusak sebagai budaya Malaysia, tetapi pada akhirnya UNESCO mengesahkan batik sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia. Karena itu, sebagai generasi muda, kalian dituntut mampu menyuarakan dan mempromosikan budaya nasional di kancah global. Salah satu cara yang bisa kalian tempuh adalah mengikuti festival budaya internasional. Kalian bisa proaktif mengusulkan kepada sekolah agar bisa mengirimkan siswa dan siswinya mengikuti ajang festival kebudayaan internasional. Hal ini juga sebagai wadah aktualisasi kegiatan ekstrakurikuler kesenian yang ada di sekolah. Sebagai contoh, sebuah sekolah tingkat SMP di Tangerang Selatan berhasil mengirimkan siswi-siswinya mengikuti festival kebudayaan internasional di Turki. Keberangkatan mereka dilepas oleh wali kota Tangerang Selatan ketika itu. Mereka berangkat ke Turki untuk mempromosikan ragam budaya tarian khas Indonesia. Mereka mementaskan tari saman asal Aceh, tari genjreng asal Jawa Barat, dan tari-tarian lainnya. Selain aktif mengikuti festival kebudayaan internasional, upaya menjaga kebudayaan nasional dari tantangan globalisasi juga bisa dilakukan dengan aktif membuat konten seputar budaya nasional, lalu mengunggahnya ke laman-laman kebudayaan. Perkembangan teknologi informasi mesti dimanfaatkan dengan baik untuk mempromosikan budaya nasional ke dunia internasional. Pada sisi negara, pemerintah semestinya secara rutin dan aktif mendaftarkan hak paten budaya nasional Indonesia ke UNESCO. Selain itu, membuat program promosi dan publikasi budaya nasional ke masyarakat internasional. Kekayaan ragam budaya nasional mestinya mampu menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Hal ini akan menghasilkan devisa bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ketika bangsa Indonesia aktif mempromosikan budaya nasional ke kancah global, maka budaya nasional
akan semakin dikenal oleh masyarakat internasional. Hal ini bisa mencegah klaim sepihak oleh bangsa lain atas kekayaan budaya nasional. Selain itu, juga berdampak positif bagi citra dan posisi negara Indonesia dalam dunia internasional. Namun demikian, selain menyimpan sisi peluang, era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi juga menyimpan ancaman bagi eksistensi budaya nasional. Beberapa kearifan lokal masyarakat Indonesia tergusur oleh kehadiran teknologi yang merambah sebagai dimensi kehidupan. Penggunaan teknologi perlu diimbangi dengan mempertimbangkan kearifan lokal agar budaya nasional tetap terjaga. Kita tidak menafikan sisi positif dari teknologi, namun nilai budaya nasional tetap mesti dijaga. Karena itu, pemikiran yang mesti dikedepankan adalah mencari titik temu antara keduanya agar justru saling menguatkan. Contohnya, tradisi bertani tradisional yang syarat dengan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan perlu dipertemukan dengan teknologi mesin traktor yang menghadirkan efisiensi. Hal ini bisa diwujudkan, misalnya dengan sistem tandur padi bersama-sama usai pembajakan sawah menggunakan mesin traktor. Dengan demikian, budaya gotong royong dan kebersamaan tidak hilang, namun pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sawah juga bisa dilakukan untuk efisiensi biaya produksi. Karena itu, kita perlu melakukan filterisasi dan membatasi. Kita tidak bisa menolak kehadiran teknologi karena menghadirkan efisiensi pada berbagai aspek kehidupan. Namun demikian, pada skala tertentu, semestinya kita mampu membatasi penggunaan teknologi agar budaya dan kearifan lokal bisa tetap terpelihara. Setidaknya, pada masyarakat-masyarakat pedesaan yang relatif bersifat homogen struktur sosialnya. Dengan demikian, kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia tetap terjaga dan tidak hilang. Nah sobat, kita sudah sampai pada akhir video pembelajaran kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa upaya untuk memajukan budaya nasional dalam tantangan global bisa kita lakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Mengikuti festival kebudayaan internasional. 2. Mempublikasikan konten-konten budaya. Dan yang ketiga, mendaftarkan hak paten budaya nasional. Budaya nasional merupakan identitas dan jati diri bangsa yang terbentuk dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Karenanya, kalian harus bangga dengan budaya Indonesia. Semoga penjelasan dalam video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa bagikan linknya ke teman-temanmu yang ada di sosial media juga ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah memperoleh informasi baru seputar kebudayaan nasional dan tantangan era globalisasi di video kali ini? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk memberikan like, comment, share, dan subscribe buat channel kita ini. Saya, Ahmad Rifai, pamit undur diri. Dan jangan lupa, belajarlah yang giat jika kita ingin menjadi orang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.